Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ranking Manor sangat luas dan megah. Dinding halamannya tinggi dan tertutup rapat dengan simbol. Ini adalah manor besar yang sebelumnya terkenal dan indah. Namun, setelah mengalami kehancuran Dewa Iblis Besar dan Shihao, reputasi klan hujan menurun drastis. Mereka menjadi bahan tertawaan lengkap untuk jangka waktu tertentu. Mereka membawa kebencian ekstrim terhadap garis keturunan Shihao. Terlepas dari apakah itu dari kebencian terhadap masalah dengan murid ganda atau konflik yang mereka alami dengan batu kecil, semuanya telah terakumulasi ke titik di mana tidak mungkin untuk dibubarkan. Ini bukan pertama kalinya Shihao datang ke tempat ini, tetapi perasaannya benar-benar berbeda. Hari ini, dia mengenakan satu set pakaian pertempuran emas dengan energi drakonik yang melingkari dirinya. Di punggungnya ada tombak, dan di tangannya ada pedang sihir ilahi. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di belakangnya ada sejumlah besar pasukan. Para prajurit berbaju hitam ini benar-benar diam saat mereka berkedip dengan kilau dingin. Tombak di tangan mereka diarahkan ke depan sepanjang waktu. Keputusan Kaisar Manusia telah lama dikirim. Bagian dalam Rain Manor sangat sunyi tanpa sedikit pun suara yang bocor. Semua orang masuk ke halaman. Mereka yang bersekongkol melawan negara akan dieksekusi. Namun, bukan seluruh klan yang bersalah. Terlepas dari pelaku utama, mereka yang menurunkan senjata mereka dapat menghindari pelanggaran berat. Seorang jenderal berteriak ke arah Manor. Itu masih benar-benar sepi. Semua orang di klan hujan sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dan berjuang untuk membuat keputusan. Seberkas cahaya bersinar. Seseorang mempersembahkan korban dan meminjam kekuatan altar, sebuah jalan terbuka dalam kehampaan, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Tindakanmu sia-sia. Seorang jenderal yang tampak gagah berani berteriak. Itu karena formasi pelindung kota besar telah diletakkan di ibu kota batu. Sementara itu, altar keluarga kekaisaran telah lama diaktifkan. Itu mempengaruhi seluruh kota, mencegah semua pengikut feodal melarikan diri melalui altar di dalam klan mereka. Seperti yang diharapkan, seberkas cahaya dengan cepat padam. Ruang mulai bergetar hebat. Batu kecil, temperamenmu kejam. Setelah menghancurkan klan hujanku, pasti akan ada pembalasan. Akhirnya, suara penuh kebencian terdengar, mengutuk keras. Shihao tetap acuh tak acuh, tidak menanggapi pernyataan ini. Di belakangnya, seorang jenderal yang kuat meraung. Apakah klan hujanmu tidak malu, bahkan untuk mengatakan hal seperti itu? Anda semua telah berkolusi dengan sekte besar asing untuk menggulingkan warisan negara batu, namun Anda masih berani menganggap diri Anda sebagai korban? Selain itu, Kaisar baru itu baik hati, tidak memutuskan untuk memusnahkan seluruh klan Anda, dan hanya mengeksekusi pelaku utama. Namun, Anda dan yang lainnya masih berbicara fitnah berbisa seperti itu. Kalian semua harus dieksekusi. Apakah kalian semua mencoba untuk memusnahkan seluruh klan? Seorang bangsawan bergegas mendekat dan bahkan lebih langsung dicaci maki. Rain Manor gempar. Jelas bahwa tidak semua orang ingin dihancurkan bersama dengan para pemimpin. Ada banyak orang yang ingin hidup. Setiap kali kaisar baru menggantikan tahta, mereka akan selalu memberikan amnesti kepada orang-orang untuk menunjukkan kebaikan mereka. Namun Anda bertindak dengan cara yang berani dan tidak tersamar, membawa semua pasukan Anda ke sini. Anda jelas seorang tiran. Seseorang yang akan mati dengan menyedihkan dalam bencana dan kekacauan. Seseorang di dalam klan hujan mengutuk dengan jahat. Tidak tahu perbedaan antara hidup atau mati. Tanpa jalan keluar, Anda masih berani berbicara begitu jahat.
Sepertinya klan hujan kurang beruntung dan akan musnah. Seorang bangsawan dengan dingin berkata, "Waktu telah habis. Bersiaplah untuk menyerang." Shi Hao, yang tetap diam selama ini, sekarang berbicara. "Hong!" Para prajurit di belakangnya dengan cepat menekan ke depan, dan mereka semua mengangkat senjata mereka. Niat membunuh segera melonjak ke langit. "Membunuh!" Shi Hao berdiri di posisi semula tanpa bergerak. Setelah meneriakkan kata sederhana ini, semua jenderal dan tentara juga berteriak keras. Mereka mengacungkan pedang, tombak, dan senjata lainnya saat mereka menyerang ke depan. Banyak sinar cahaya berkumpul seperti pelangi ilahi saat mereka meledak ke arah Rain King Manor. Seluruh tempat ini dilahap oleh lautan cahaya yang menyilaukan, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakutkan. Mereka yang bisa mengikuti sisi kaisar semuanya secara alami kuat. Ketika orang-orang ini berkumpul, kekuatan militer yang mereka hasilkan secara alami menakutkan. Itu adalah pemusnahan total karena manor itu hancur berantakan seperti rumput liar yang busuk. Setelah pertemuan singkat, lengkungan di atas gerbang serta dinding halaman runtuh. Meskipun ada formasi misterius yang menjaga tempat ini, itu tetap tidak berguna. Semuanya hancur, dan asap membubung ke langit. "Membunuh!" Suara pertempuran kembali terdengar. Sekelompok jenderal memimpin tentara mereka melintasi reruntuhan seperti harimau dan serigala. Mereka sekali lagi mengacungkan senjata mereka, dan seperti banjir, mereka masuk untuk menekan klan hujan. Niat pertempuran yang berkembang berkumpul seperti matahari yang terik saat dituangkan ke depan bersama. Mengikuti suara yang menggetarkan dunia, 4 halaman Rain Clan Manor hancur berkeping-keping. Puing-puing terbang ke langit dan asap muncul di mana-mana. Aula istana Rain King Manor yang megah dan bangunan lainnya meledak. Bumi besar mulai terbelah. Di depan pasukan yang kuat, bahkan formasi tidak berguna. Menjelang adegan ini, Shi Hao tetap acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mengambil tindakan dan hanya menonton manor. Ada beberapa penjaga kuat di sisinya yang juga tidak bergerak, tetap di sisinya untuk melindunginya. Pada kenyataannya, berapa banyak orang yang bisa melukainya? Ini terutama benar saat berada di dalam ibu kota kekaisaran. Dengan energi drakonik yang mengelilinginya, tidak ada yang bisa melewati mereka. Apa yang disebut perlindungan itu hanya untuk menciptakan penampilan yang lebih bermartabat. Batu kecil, menurutmu berapa lama lagi kamu bisa bertindak kasar? Sekte besar asing akan segera turun, dan pada saat itu, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membela diri. Anda pasti akan mati. Kutukan kebencian dan kebencian terdengar dari dalam Rain Clan Manor. Sementara itu, hujan deras memenuhi dunia ini. Ini adalah kemampuan ilahi yang digunakan oleh para ahli klan hujan. Mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk membela diri melawan para jenderal di luar. Kemudian, disertai dengan kilat, lapisan demi lapisan hujan lebat muncul, dan gelombang aura menakutkan dilepaskan. Beberapa dari tetesan hujan ini berkilau dan tembus pandang seperti belati terbang. Mereka mengalir deras dan menyerang semua orang. Heng, hanya beberapa trik kecil. Seorang bangsawan mengambil tindakan dan berdiri di depan para prajurit. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, semua belati hujan diledakkan dengan suara hong. Mereka tersebar ke tanah seperti tetesan hujan biasa. Namun, hal-hal tidak berakhir di sini. Bunga teratai yang sangat besar mekar dari dalam klan hujan, dan itu terlihat sangat indah di dalam kilat. Itu sangat brilian dan mempesona. Ini melepaskan gelombang fluktuasi yang mengejutkan. Aura itu menakutkan, mempengaruhi pikiran semua orang. Pada saat ini, semua orang di dekatnya menjadi ngeri, dan bahkan para jenderal itu menjadi sedikit takut. 9 surga Rendao. Ini bukan pertama kalinya Shi Hao mengalami hal seperti ini. Saat itu,
dia menghadapi ini sendiri. Menggunakan kekuatan sosok hitam, tubuh emas abadi, dia menghancurkan kemampuan suci ini saat berada di kerajaan raja yang mulia. Tentu saja, ini adalah kemampuan ilahi yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, Dewa Hujan hampir dihidupkan kembali. Sosoknya dipanggil, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, semua orang di klan hujan mengambil tindakan, karena ini adalah kemampuan ilahi skala besar sekte mereka. Banyak orang perlu meminjamkan bantuan mereka, dan semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Jika tidak, bagaimana ia bisa mendapatkan nama Rendao, Nini Heavens? Biasanya, bahkan ketika bangsawan melihat tipe ini, kemampuan suci tipe ini sangat menakutkan. Itu agak aneh dan sangat kuat. Menyerang! Jangan biarkan itu berubah menjadi surga ke-8 atau ke-9 dan biarkan dia memanggil Dewa Hujan. Seorang jenderal berteriak. Semua orang mengangkat senjata mereka dan meraung. Niat bertarung meningkat saat mereka menyerang. Di dalam suara gemuruh dan pancaran cahaya yang menyilaukan, bunga teratai itu hancur. Cahaya berharga mengalir ke langit dan simbol memenuhi udara. Namun, sebagian besar pancaran dengan cepat jatuh secara terbalik. Kekuatan magis sekali lagi mengembun, memungkinkan teratai mekar lagi. Kekuatannya meningkat dalam jumlah besar, membuatnya semakin kuat. Ini berlanjut beberapa kali. Teratai besar ini sekarang hampir setinggi langit. Setelah padam, ia mengalami kelahiran kembali. Itu menghasilkan aura yang menakutkan. Semua orang di dalam klan hujan mengaktifkannya. Kali ini, itu bahkan lebih kuat daripada yang dihadapi Shi Hao sebelumnya. Baru saja, selama beberapa konfrontasi, sudah ada beberapa tentara yang terluka. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kalian semua. Shi Hao berbicara. Suaranya dingin dan menyambar seperti guntur. Itu sangat mendominasi. Siapa lagi yang memiliki wewenang untuk menunjukkan penghinaan seperti itu kepada keluarga bangsawan seperti klan hujan? Batu kecil jelas memiliki hak istimewa ini. Sebagai kaisar manusia, memusnahkan klan seperti ini tidak terlalu sulit. Dia tidak membuat lebih banyak pasukan maju dan malah naik sendiri. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan pedang emas, artefak magis ilahi, dan menyapu keluar. Dengan suara hong, seluruh dunia bergema sebagai tanggapan. Cahaya keemasan mekar ke segala arah, benar-benar menenggelamkan manor klan hujan. Adegan itu benar-benar menakutkan. Kekuatan pedang tunggal ini mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Semua orang bisa melihatnya, dan tidak ada satu orang pun yang tidak takut. Batu kecil itu sangat kuat di luar imajinasi mereka. Bersama dengan pedang magis keluarga kekaisaran, dia benar-benar tak tertandingi. Cahaya pedang emas menghubungkan langit dan bumi. Teratai besar itu ditebang di tempat, dan mulai layu secara permanen, tidak pernah mekar lagi. Pedang ini terlalu kuat. Itu memenggal sejumlah besar orang klan hujan, mengeluarkan cahaya berdarah. Sekelompok ahli mengalami bencana. Menyerang! Shi Hao mencabut pedangnya. Dia hanya mengucapkan kata ini, tetapi ketika energi drakonik meringkuk di sekelilingnya, itu memberinya penampilan yang luar biasa agung. Di sekelilingnya, beberapa jenderal dan sejumlah besar tentara bergegas maju. Niat membunuh mereka melonjak seperti aliran berbintang. Segala sesuatu di depan istana terkoyak seperti tanaman merambat busuk. Teriakan perang terdengar di udara, tetapi itu tidak berlangsung lama. Klan hujan memang tangguh, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan seluruh negara? Kali ini, Shi Hao hanya membawa sebagian jenderal bersamanya dan hanya 2 bangsawan yang datang setelahnya, tetapi klan hujan sudah tidak bisa membela diri. Tidak lama kemudian, tempat ini berubah menjadi reruntuhan, praktis rata dengan tanah. Di tengah segalanya adalah sebuah kuil.
Ini adalah area di mana Dewa Hujan disembah. Sekarang berfungsi sebagai tempat berlindung di mana semua orang bersembunyi. Junior, kamu menggertak orang lain terlalu tak tertahankan. Di dalam kuil, seorang penatua yang kehilangan kedua kakinya menatap dengan kejam. Dia dengan penuh kebencian menatap Kaisar Agung yang tetap tidak bergerak. Ini Raja Hujan! Seseorang berteriak. Dia sudah lama menghilang. Saat itu, kakinya telah dipatahkan oleh kakek 15 Dewa Iblis Agung, menghentikan bangsawan kuat yang sudah hampir memasuki alam makhluk tertinggi untuk maju. Dia telah mencari cara untuk memulihkan tubuhnya selama ini. Hong! Raja Hujan mengeluarkan dekrit dari altar. Dia menggigit lidahnya dan meludahkannya, mengaktifkannya seperti ini. Keputusan Dewa Hujan muncul kembali, dan puluhan ribu garis cahaya dilepaskan. Angin panik mengaduk dan petir terjalin, menekan ke arah Shihao. Apakah kamu kehabisan keterampilan? Shihao tertawa dingin. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan pedang emasnya lagi. Itu diretas dengan suara Ci, segera membuat dekrit lama yang hancur yang penuh dengan retakan hancur berkeping-keping dan meledak di udara. Ah, semua orang di klan hujan berteriak keras. Tiba-tiba, gelombang aura menakutkan dilepaskan. Itu sangat mendadak. Garis cahaya gelap dengan cepat meretas ke arah Shihao seperti kilat. Raja Hujan memindahkan patung batu dari kuil kuno dan mengaktifkannya. Tampaknya telah dihidupkan kembali dan memperoleh roh. Patung batu itu bergegas ke langit untuk menekan Shihao. Itu patung batu Dewa Hujan. Itu sebenarnya adalah artefak magis ilahi. Seseorang berteriak. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan pikiran para bangsawan melompat. Shihao tetap tenang. Dia menyarungkan pedang dengan cara yang tidak tergesa-gesa dan meraih tombak di punggungnya. Dia kemudian dengan keras melemparkannya. Itu sepenuhnya hitam, tetapi setelah kekuatan ilahi dimasukkan, itu dengan cepat berubah menjadi emas dan hampir merobek langit. Sial! Tombak itu seperti pelangi dan sangat kuat. Itu membawa surga yang meluapkan cahaya ilahi dan bergegas keluar, langsung menembus sosok batu dan mengirimnya terbang ke kuil kuno. Dengan suara pehu, tombak menembus patung batu dan terus terbang ke kuil kuno. Itu kemudian segera memaku Raja Hujan ke tanah, menyebabkan dia meledak di tempat. Patung batu itu juga meledak, berubah menjadi potongan-potongan. Pada saat yang sama, seluruh kuil kuno runtuh dengan keras, terbelah inci demi inci. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tumpukan fragmen. Mengelilingi kuil kuno, semua klan hujan berteriak keras. Mereka dengan cepat mundur, tidak percaya semua yang terjadi. Kuil dan patung klan dihancurkan begitu saja? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.